Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Histi. Kali ini kita sudah ada di tema 2 subtema 1 dengan muatan pelajaran PKN. Di tema 1 kita sudah pernah belajar bersyukur kepada Tuhan. Kali ini kita akan belajar bersyukur juga, tetapi yang kita syukuri adalah karunia tumbuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Di akhir pembelajaran nanti, Bu Esti berharap anak-anak dapat 1. Memahami tujuan penciptaan tumbuhan. Yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang ketiga, anak-anak dapat menjelaskan cara bersyukur dan berterima kasih atas karunia tumbuhan. Dan yang keempat, anak-anak dapat meminta maaf dan memaafkan untuk sebuah kesalahan. Baiklah anak-anak, mari kita mulai pelajaran kita dengan melihat gambar yang akan Ibu berikan setelah ini. Anak-anak pasti sudah tahu bahwa Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Namun, apakah anak-anak tahu apa tujuan Tuhan menciptakan tumbuhan? Sekarang mari kita lihat apa yang dilakukan oleh sapi, kelinci, panda, ulat, koala, dan jerapah. Ya, mereka sedang makan dan mereka makan tumbuh-tumbuhan. Kalau begitu, salah satu tujuan penciptaan tumbuhan adalah untuk dimakan oleh hewan. Lalu, bagaimana dengan yang ini ya? Nah, kalian lihat, ini juga tumbuhan. Tetapi tumbuhan ini sudah dimasak ya. Nah, kira-kira yang makan siapa? Apakah ini dimakan oleh hewan? Ya, tidak. Ini pasti dimakan oleh manusia. Bagaimana dengan yang ini? Ya, tumbuhan ini juga sudah diolah untuk dimakan. Bagaimana dengan yang ini? Ini adalah minuman yang juga berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ini adalah jamu yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Dan ini adalah obat herbal atau obat yang dibuat dari tumbuh-tumbuhan. Manusia menggunakan tumbuh-tumbuhan untuk sumber makanan, kemudian juga untuk obat-obatan. Berbeda dengan hewan, karena manusia adalah makhluk hidup yang lebih sempurna, sehingga manusia dapat mengolah tumbuhan dengan banyak cara. Ya, jadi manusia bisa mengkonsumsi atau memakan tumbuhan dengan banyak cara. Nah, lalu yang ini, apa yang kalian lihat? Ini adalah sarang dari burung yang ada di atas pohon. Ini adalah orang-utan yang juga berada di atas pohon. Ini adalah semut merah yang sedang membuat sarang dari daun-daun di pohon. Dan pohon-pohon ini menjadi penghijauan untuk sebuah taman di kota. Lalu bagaimana dengan yang ini? Ini adalah rumah yang terbuat dari kayu. Kayu asalnya juga dari tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan bahwa selain dimakan, tumbuhan juga bermanfaat untuk tempat tinggal. Baik itu tempat tinggal untuk hewan maupun tempat tinggal untuk manusia. Dan juga tumbuhan bermanfaat untuk memberikan oksigen kepada manusia dan hewan. Nah, anak-anak, begitu sempurna dan baiknya tumbuhan yang Tuhan ciptakan. Kita sebagai manusia harus bagaimana? Ya, bagaimana sikap kita? Anak-anak pasti sudah bisa menebak. Yang pertama, bersyukur.
Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia tumbuhan yang sudah diciptakan. Tuhan sudah menciptakan bermacam atau ribuan jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan oleh hewan dan manusia. Lalu cara bersyukurnya bagaimana ya? Ya, cara bersyukur yang paling disukai oleh Tuhan adalah mari kita ikuti semua perintahnya dan jangan lakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Apa yang dianjurkan oleh Tuhan? Rajin beribadah, berbuat baik kepada sesama, dan jadi anak yang jujur. Anak-anak, bagaimana sih contoh perbuatan yang baik yang Tuhan perintahkan kepada manusia? Kalian lihat gambar ini? Ya, suatu hari Dayu tanpa sengaja memecahkan pot tanaman kesayangan Mama. Dayu terkejut dan merasa bersalah. Bagaimana sikap Dayu? Apakah Dayu harus diam-diam menyembunyikan potnya dan tidak perlu mengaku kepada Mama? Nah, bagaimana sikap Dayu? Lalu apakah Dayu perlu bertanggung jawab? Ya, anak-anak, coba lihat apa yang Dayu lakukan. Dayu dengan berani meminta maaf kepada Mama dan sebagai rasa tanggung jawab, Dayu membantu Mama membereskan pot yang pecah dan menanam kembali bunga ke dalam pot yang baru atau pot yang lain. Anak-anak, kita sebagai manusia kadang-kadang bahkan sering berbuat kesalahan. Baik itu kesalahan yang tidak kita sengaja atau kesalahan yang memang kita rencanakan. Tetapi apabila kita salah, yang paling penting adalah kita akui dulu bahwa kita salah. Lalu setelah itu, mari kita berani meminta maaf atas kesalahan kita. Dan selanjutnya yang ketiga, kita harus bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah kita lakukan. Seperti Dayu dengan berani meminta maaf. Lalu Dayu bertanggung jawab. Kemudian anak-anak, apabila ada orang lain yang bersalah kepada kita, kemudian orang itu atau teman kita itu datang meminta maaf kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Ya, seperti mamahnya Dayu. Mama Dayu itu berbesar hati untuk memaafkan. Ya anak-anak, jangan lupa berani meminta maaf itu adalah perbuatan yang sangat luar biasa. Dan berbesar hati memaafkan itu juga sama hebatnya, sama luar biasanya dengan berani meminta maaf. Ya, coba sekali lagi kita ingat, kita selalu berbuat salah, tidak apa-apa. Tapi pastikan, satu, kita mengakui kesalahan kita. Kedua, beranilah meminta maaf. Dan yang ketiga, bertanggung jawab. Oke anak-anak? Baiklah. Selanjutnya, ini juga contoh perbuatan baik yang Tuhan perintahkan kepada manusia. Anak-anak, bila ada temanmu atau saudaramu atau tetanggamu yang sedang sakit, kewajiban kita adalah menjenguk mereka dan kita doakan agar mereka segera sembuh atau dapat segera pulih kembali, ya.
menjenguk orang sakit dan mendoakan itu adalah perbuatan yang baik, anak-anak. Dengan menjenguk, maka persaudaraan kita akan semakin kuat. Dan dengan doa, maka kesembuhan akan diberikan kepada Tuhan. Nah, sementara bagaimana dengan yang ini? Lihat, anak-anak ini sedang apa? Oh, mereka sedang melakukan ujian, tes atau ulangan. Mereka tidak saling memberi jawaban atau menanyakan jawaban, atau yang sering kita katakan dengan menyontek, ya. Lihat mereka jujur dalam mengerjakan ujiannya. Anak-anak, jujur adalah perbuatan dan sikap yang terpuji yang disukai oleh Tuhan. Anak-anak harus jujur dalam segala hal, tidak hanya dengan ujian, tetapi anak-anak juga jujur kalau berbuat salah. Anak-anak juga jujur apabila menyampaikan sebuah berita. Oke ya anak-anak, jadi marilah kita jadi anak-anak yang jujur. Selanjutnya, kalau tadi bagaimana cara kita bersyukur? Itu satu, bersyukur kepada Tuhan dengan cara berbuat baik. Sekarang, yang kedua adalah kita berterima kasih. Kenapa Bu Hesti menggunakan kata berterima kasih, tidak bersyukur? Ingat pelajaran kita yang lalu bahwa kata bersyukur itu digunakan untuk berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi bila kita berterima kasih kepada sesama atau sesama manusia, maka katakanlah, ya, berterima kasih. Cara kita bersyukur atas tumbuhan yang diberikan Tuhan untuk kita adalah mari kita berterima kasih kepada para petani yang sudah menanam bahan makanan untuk kita. Lihat bagaimana mereka bekerja keras untuk menanam padi agar nanti tumbuhnya lebat, bulir padinya bisa dipanen, dan kita bisa menikmati nasi. Yang berikutnya adalah para petani sayuran. Mereka juga berusaha atau bekerja keras untuk menghasilkan bahan makanan. Ini juga tumbuhan yang diperbanyak. Ini adalah tumbuhan kelapa sawit yang berguna untuk membuat minyak goreng. Selanjutnya ini juga ada perkebunan buah-buahan. Lihat, ada apel, semangka, dan ini adalah buah naga. Kalau bukan para petani, apakah tumbuhan ini bisa memperbanyak dirinya sendiri? Ya, mungkin bisa, tapi tidak teratur dan hasilnya juga tidak bisa sampai ke tempat kita. Maka, berterima kasihlah kepada petani. Yang ketiga, mari kita berterima kasih kepada para pedagang di pasar. Ya, para petani setelah memanen hasilnya dijual ke pasar. Petani tidak bisa menjual hasil panennya dari rumah ke rumah. Mengetuk pintu, ibu mau beli sayur saya, ibu mau beli beras saya, tidak begitu. Tetapi mereka mengumpulkan hasil panennya di pasar. Lalu siapa yang menjual? Ya, para pedagang. Kalau tidak ada para pedagang, sepi pasarnya, sayurnya tidak ada yang menjaga, bagaimana mama bisa mendapatkan sayur dan buah? Ya, mari kita berterima kasih kepada pedagang sayur dan pedagang buah-buahan. Selanjutnya, mari kita berterima kasih kepada Papa yang sudah bekerja keras agar mendapatkan uang. Ya, pekerjaan Papa ada yang di kantor, ada yang di di pabrik atau di kilang seperti ini. Nah,
hasil kerja papa diberikan kepada mama untuk membeli bahan makanan di pasar. Lalu mama memasaknya agar seluruh anggota keluarga dapat memenuhi kebutuhan makannya. Ya, kalau tidak dimasak mama, nanti sayurnya mentah kita makan, ikannya juga mentah, lauknya juga mentah. Nah, itu tidak enak. Maka terima kasih mama, papa sudah menyediakan makanan di atas meja. Yang kelima, mari kita juga berterima kasih kepada tumbuhan itu sendiri. Bagaimana ya Bu caranya berterima kasih kepada tumbuhan? Ya, caranya adalah dengan banyak menanam tumbuhan dan merawatnya. Seperti ini, anak-anak ingat bahwa setiap tumbuhan yang kalian tanam adalah kebaikan. Mengapa? Karena tumbuhan sangat memberi manfaat. Selain untuk dimakan, tumbuhan juga menghasilkan oksigen yang baik untuk pernapasan manusia. Nah, jangan lupa setelah ditanam, anak-anak harus merawatnya. Ya, lihat begitu indah tanaman ini kalau dirawat. Kalau kita hanya sekedar menanam, tidak diberi pupuk, tidak disiram, ya mati tanamannya, ya. Jadi, mari kita syukuri dengan banyak menanam tanaman dan jangan lupa merawatnya. Oke, semua penjelasan Bu Hesti dapat disimpulkan, 1. Tumbuhan diciptakan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia dan hewan. Tumbuhan dapat menjadi sumber makanan, tempat tinggal, dan juga bahan untuk pakaian. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia tumbuhan. Caranya dengan mengikuti semua perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Contoh perbuatan yang baik yang diperintahkan oleh Tuhan adalah mari kita selalu minta maaf dan mau memaafkan serta jujur dalam segala hal. Dan satu lagi, kalau ada yang sakit temannya, mari dijenguk dan didoakan. Yang berikutnya, kita perlu berterima kasih kepada para petani yang sudah menanam bahan makanan untuk kita. Selanjutnya, kita juga harus berterima kasih kepada para pedagang di pasar. Jangan lupa berterima kasih kepada orang tua kita yang sudah mencari nafkah dan menyediakan makanannya. Yang berikutnya, berterima kasih kepada tumbuhan dengan cara banyak menanam dan merawatnya. Anak-anak, salah satu cara berterima kasih kepada semuanya adalah mari kita makan secukupnya, lalu kita habiskan makanan kita. Kalau kita membuang-buang makanan atau menyia-nyiakan makanan itu terbuang begitu saja, kasihan Pak taninya ya yang sudah lelah, kasihan pedagangnya yang sudah dari pagi sampai malam menjaga dagangannya untuk kita, lalu kasihan mamah yang sudah lelah memasak. Ya anak-anak ya, habiskan makananmu. Selanjutnya, kesimpulan berikutnya adalah orang yang selalu bersyukur dan berterima kasih adalah orang yang rendah hati. Rendah hati itu sama artinya dengan tidak sombong. Orang yang tidak pandai bersyukur dan berterima kasih adalah orang yang sombong. Jadi sebaliknya ya anak-anak, kalau kalian bersyukur dan mudah mengucapkan terima kasih, maka kalian termasuk anak yang rendah hati. Tapi bila tidak mau bersyukur dan berterima kasih, kalian adalah anak-anak yang sombong.
Jangan mau jadi anak-anak seperti itu ya. Jadilah selalu anak-anak yang baik dimanapun kalian berada. Rendah hati, jujur, suka menolong, dan mudah memaafkan. Baik anak-anak, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan anak-anak memahami apa yang Bu Hesti sampaikan sehingga tujuan pembelajaran kita kali ini tercapai. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.